Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman Wasda Fasilitator Daerah BPOM tahun 2023. Saya Asnas Fasilitator Nasional BPOM tahun 2023. Nama saya Aida Susana Sarjana Ekonomi, akan memberikan materi seperti berikut. Penerbitan SPP IRT melalui OSS RBA terintegrasi, ya. Perizinan dalam sektor obat dan makanan, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor obat dan makanan. Pendaftaran untuk pangan, yaitu pangan olahan terkemas, pangan segar, pangan siap saji, pangan mengandung herbal. Dasar hukum pemberian SPP IRT yaitu 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Nomor 2 PP tahun 2019, nomornya 86 2019. Per BPOM nomor 22 tahun 2018. Keempat, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. PP nomor 5 tahun 2021. Dan 6 per BPOM nomor 10 tahun 2021. Ketentuan terkait industri dan produk IRT. Apa itu IRT? Industri rumah tangga. Ya, di sini rumah tangganya yang diproduksi adalah pangan olahan, ya. Yang selanjutnya disingkat industri rumah tangga pangan atau IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Sarana yang tidak termasuk IRTP, ya, beroperasi bukan di rumah tempat tinggal, beroperasi di mal, kawasan industri, dan sejenisnya, menggunakan peralatan otomatis. Pangan yang dapat didaftarkan mendapatkan SPP IRT yaitu ketentuannya sebagai berikut: sesuai kelompok jenis pangan dalam Peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018. Produk pangan olahan kering, masa simpan lebih dari 7 hari di suhu ruangan. Pangan terkemas dan berlabel merupakan pangan produksi dalam negeri, bukan impor, ya. Tidak boleh mencantumkan klaim. Kode jenis pangan dan contoh produk IRT. PIRT. Kode jenis pangan hasil olahan pangan daging kering. Contoh jenis pangannya apa? Abon sapi, dendeng. Kode jenis pangan
Hasil olahan perikanan termasuk moluska, krustase, dan echinodermata. Jenisnya apa? Contohnya ayam, rendang, telur kering. Kode jenis pangannya hasil olahan buah sayur dan rumput laut. Hasilnya apa? Keripik bayam, keripik jamur, dodol rumput laut, tepung, dan hasil olahan jadinya snack, makanan ringan. Minyak kelapa, minyak salad, minyak jagung. Kode jenis pangan gula, kembang gula, coklat, sirup, gula merah, coklat batangan, kopi, teh kering, kopi bubuk, serbuk, bubuk dan rempah, tauco, kecap, bumbu kering, minuman serbuk dan botanikal, serbuk, minuman jahe, wedang, uwuh kering, hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan dan umbi, kacang bawang, kacang panggang, kacang sangrai. Pangan yang tidak diizinkan memperoleh SPP IRT, pangan olahan tertentu, pangan steril komersial, pangan diproses dengan pasteurisasi, pangan yang diproses dengan pembekuan, pangan berisiko tinggi, nugget, bakso, sosis, minuman cair. Hal yang perlu diperhatikan, kemasan pangan IRTP. 1. Gelas, 2. Plastik, 3. Karton atau kertas, 4. Kaleng. Gelas tidak digunakan untuk pangan yang sterilisasi komersial. Plastik tidak digunakan untuk pangan yang sterilisasi komersial atau pasteurisasi. Kaleng tidak digunakan untuk yang sterilisasi komersial. Kemasan pangan IRT yang berbentuk aluminium foil, termasuk aluminium foil kombinasi plastik ya. Yang 6, bungkus pisang ya, misalnya daun, komposit, ada yang kemasan ganda ya, itu untuk pangan yang disterilisasi komersial, yang ganda ya, kertas dalamnya aluminium. Standar pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga, perizinan SPP IRT. Tingkat resiko perizinan menengah rendah. Ruang lingkup perizinan non KBLI. Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. UMKU. Ya. Standar perizinan terdapat dalam Perbepom nomor 10 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor obat dan makanan. Standar lain pengaturan produk, standar sarana sesuai Perbepom, pemeriksaan sarana, standar terkait, dan iklan pangan mengikuti peraturan yang berlaku. Standar keamanan pangan produk mengikuti peraturan yang berlaku. Komitmen IRTP dalam memperoleh SPP IRT, yaitu 1. Mengikuti penyuluhan keamanan, yaitu mengikuti penyuluhan keamanan pangan atau PKP dengan nilai postes minimal 60.
Jadi teman-teman, sahabat-sahabat semua, untuk komitmen sebagai IRTP dalam memperoleh SPP IRT harus mengikuti ini apa? Postes ya, minimal nilainya 60. Materi utama dan pendukung materinya yang diberikan ya, nanti dari FASDA ini memberikan materi ke MKM yang nilainya di atas 60 ini berarti mendapat kesempatan memperoleh SPP IRT. Materi utama yaitu peraturan perundang-undangan di bidang pangan, keamanan dan mutu pangan, teknologi proses pengolahan pangan, prosedur operasi sanitasi standar atau SSOP, cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga, penggunaan bahan tambahan pangan BTP, persyaratan label dan iklan pangan. Pendukungnya apa? Pendukungnya mencantumkan label halal, etika bisnis dan pengembangan jejaring bisnis IRTP. Yang kedua, pemeriksaan sarana IRTP hasilnya level 1 dan 2. Persyaratan IRTP sesuai peraturan Kepala Badan POM nomor HK 0312304 122206 tahun 2012 tentang cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Terus ada formulir pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundangan, ketentuan peraturan BPOM nomor HK 031304122207 tahun 2012. Tanggal 5 April 2012 tentang tata cara pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga. Hasil pemeriksaan sarana harus memenuhi level 1 dan 2. Ketentuan umum label ya. Label itu di sini ya tercantum wajib ada pada setiap pangan terkemas. Label itu harus ada. Berisi keterangan mengenai pangan. Desain sesuai yang disetujui pada saat pendaftaran ya, harus sesuai desainnya. Kalau warnanya hijau ya hijau, jangan berubah jadi kuning kan. Terus desainnya sesuai, tidak mudah lepas atau luntur atau rusak. Jadi kalau membuat label ya usahakan tidak mudah rusak, tidak mudah luntur ya. Terletak pada bagian yang mudah dilihat atau dibaca ya. Jadi letaknya label pada kemasan yang mudah dilihat dibaca. Ukurannya jangan terlalu kecil, nanti susah dibaca. Harus benar dan tidak menyesatkan ya. Label wajib ditulis dan dicetak dalam bahasa Indonesia. Jangan bahasa Jepang, Korea, ya kan? Apalagi bahasa India, ya kan? Susah dimengerti. Harusnya kalau orang Indonesia ya kita membudayakan bahasa kita yang kita cintai, yaitu bahasa Indonesia, ya kan? Ketentuan umum produk minimal ya. Label itu ada apa aja? Nama produk, daftar bahan yang digunakan, komposisi, berat bersih, isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, halal bagi yang
dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluarsa, nomor izin edar, asal usul bahan pangan tertentu. Contoh label pangan olahan itu nama produk, nama dagang ya, misalnya ada merek apa itu, nama produknya apa yang dijual itu, apa kopi, apa teh, apa getuk ya, apa itu singkong, itu nama produk, nama dagang. Namanya apa ya, apa Air apa Coca-Cola, Coca-Latos gitu ya. Pencantuman informasi nilai gizi ya, harus dicantumkan nilai gizinya. Itu takaran saji, jumlah sajian per kemasan, catatan kaki, jajan yang wajib dicantumkan, energi total, lemak jenuh, protein, karbohidrat, gula, garam. Persyaratan khusus mengacu pada peraturan Badan POM mengenai keamanan, mutu, manfaat, dan gizi pangan olahan IRT, diantaranya menggunakan BTP sesuai ketentuan, jangan melebihi batas. Tidak menggunakan bahan berbahaya. Berbahaya itu apa? Formalin, borak, rodamin B, dan metanil yellow. Perizinan SPP IRT pada OSS RBA. Perizinan melalui OSS ya, itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil. Regulasi yang tumpang tindih dan proses rumit dipangkas menurut Bapak Presiden Joko Widodo ya. Itu perizinan melalui OSS sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2021. Aplikasi SPP IRT. sppIRT.pom.go.id. Update komponen untuk penomoran PIRT. Komponen jenis pangan, sebelumnya 15 kategori jenis pangan, sesudahnya sekarang 11 kategori jenis pangan. Keterangannya ya, perubahan karena penyesuaian dengan ketentuan pendaftaran pangan segar, penggolongan kategori pangan, pengembangan aplikasi, dan integrasi dengan OSS. Aliran file SPP IRT dari OSS. Setiap SPP IRT yang terbit dari OSS akan dikirim kembali ke aplikasi SPP IRT. Di aplikasi SPP IRT, file ini akan menjadi database untuk keperluan pengawasan, baik pengawasan dalam rangka perizinan atau pengawasan pos market. Dinas Kesehatan dan DPM PTSP Kabupaten atau Kota akan diberikan akun untuk dapat mengakses SPP IRT yang terbit di wilayahnya. Di wilayahnya itu akan diberitahu. Pengawasan dalam perizinan SPP IRT. Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha dilakukan 3 bulan sejak SPP IRT diterbitkan. Jika seluruh aspek belum terpenuhi,
maka diberikan tenggang untuk melakukan pemenuhan dalam waktu 3 bulan sejak keluarkannya hasil pengawasan dari Pemda kabupaten atau kota setempat. Kesimpulan, sertifikasi pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga atau SPPIRT merupakan nama baru untuk perizinan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga SPPIRT yang sudah berlangsung sejak tahun 2003. Objek perizinan adalah produk pangan olahan industri rumah tangga atau IRT. Persyaratan SPP IRT sama dengan perizinan yang lama, kecuali alur dalam perizinannya saja menjadi lebih singkat atau pelaku usaha memberikan pernyataan komitmen untuk mengakomodir kemudahan perizinan. Pemenuhan komitmen akan diawasi dalam jangka waktu 3 sampai 6 bulan oleh petugas pengawas. Dan selanjutnya mengajukan SPPIRT harus melalui OSS. Jadi konsumen cerdas dengan cek klik K kemasan, L label, I izin edar, dan K kadaluarsa. Terima kasih teman-teman sahabat fasilitator daerah BPOM tahun 2023 yang saya muliakan, ya, yang hebat, semangat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.